Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya, sobat RH sekalian, kita mengikuti hari ini pemanggilan Abraham Samad sebagai terlapor. Dan kemudian kita bertanya-tanya, dia terlapor apa? Terlapor pencemaran nama baik atau terlapor apa? Apakah terlapor fitnah atau terlapor provokasi atau terlapor apa? Jadi sobat era sekalian, ya, tadi saya di Kompas TV juga berdialog dengan Adi Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu yang mengadukan para aktivis ini, kemudian dengan Susnodo Aji. Nah, saya ingin meng-highlight itu karena penting sekali, ya. Highlight pertama, satu, delik aduan tidak bisa digabung dengan delik umum. Itu satu dulu. Jadi saudara sekalian, dalam hal ini Jokowi sudah melaporkan kasus yang dianggap dia sebagai sebuah pencemaran nama baik. Kasus yang dia anggap memfitnah dia. Difitnah, direndahkan serendah-rendahnya. Pertanyaannya adalah, kenapa ini digabung dengan delik umum? Jadi delik pencemaran nama baik itu diatur di pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman cuma 9 bulan saja. Kemudian delik fitnah itu diatur dalam pasal 311 yang ancamannya 4 tahun saja dalam tanda kutip. Kemudian yang juga pencemaran nama baik melalui elektronik itu diatur dalam pasal 27A dengan ancaman hukuman 2 tahun saja. Maka kalau urusannya adalah delik aduan, nggak bisa. Sekalipun misalnya 12 orang ini dinyatakan sebagai tersangka, maka tidak satu pun boleh ditahan. Karena ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Jadi tidak ada alasan untuk menahan. Bisa menahan kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun dan ada subjektivitas. Takut melarikan diri ke luar negeri, takut kemudian menghilangkan barang bukti, takut mengulangi lagi perbuatan. Jadi tidak bisa digabung dengan delik umum. Lalu delik umum apa yang kemudian ikut juga digabungkan, di-attach dengan kasus ini? Yaitu delik penghasutan. Pasal 160 KUHP. Delik menggunakan dokumen atau dokumen orang lain tanpa izin. Itu pasal 32 Undang-Undang ITE. Delik mengoprak-aprak dokumen agar tampak agar diniatkan agar tampak seperti asli. Itu pasal 35 Undang-Undang ITE. Lalu delik ujaran kebencian pasal 282 ayat 2. Nah, itu delik-delik ancaman hukumannya di atas 5 tahun semua. Jadi delik penghasutan 6 tahun, delik menggunakan dokumen tanpa izin itu 8 tahun, delik mengoprak-aprik dokumen agar tampak asli itu 12 tahun, kemudian delik ujaran kebencian itu 6 tahun. Dari sini saja saudara sekalian, kan sudah kelihatan betul maksudnya adalah agar orang-orang ini bisa ditahan. Jadi kata Susnodo Aji ya dalam debat di televisi, nggak bisa itu digabungkan jadi satu, dipisah. Nah, kalau memang masalahnya adalah pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan dulu apakah ijazahnya itu asli atau tidak. Kalau ijazahnya asli, maka gugur itu delik pencemaran nama baik itu. Tapi kalau ijazahnya tidak asli, oke, silahkan dilanjutkan. Kan itu maksudnya. Nah, cuma sobat era sekalian, dalam membuat laporan itu juga tidak lengkap. Tidak lengkap. Tidak lengkapnya apa? Karena Jokowi hanya mengadukan sebuah peristiwa. Tidak jelas
siapa yang kemudian dia laporkan. Padahal dalam delik aduan harus jelas tempus delictinya apa, locus delictinya di mana, kemudian uraian statement mengenai pencemaran nama baiknya seperti apa, lalu kemudian siapa terlapornya. Loh kok ini nggak jelas? Tidak jelas siapa yang dilaporkan oleh Jokowi itu. Sayup-sayup terdengar yang dilaporkan itu adalah Roy, Rismond, Dr. Tifa, Kurnia, dan Egy Sujana. Sayup-sayup terdengar begitu. Tapi itu pun didinai. Jadi polisi nggak boleh begitu, penegak hukum tidak boleh begitu. Jadi dalam delik aduan, polisi tidak boleh menambah-nambah barang bukti. Jadi dalam delik aduan itu, pembuktian itu dibebankan kepada pihak yang melaporkan. Apa buktinya kalau dia dicemarkan? Apa buktinya kalau dia difitnah? Barulah kemudian penegak hukum melihat, ya kan, apakah barang bukti yang disampaikan tersebut bisa ditingkatkan ke dalam proses penyidikan karena diduga memang ada tindak pidananya. Nah kalau yang dilaporkan saja tidak jelas orangnya, bagaimana kita mau menindaklanjutinya? Kan harusnya gugur itu yang namanya laporan pencemaran nama baik tanpa jelas terlapornya. Kita melaporkan, tapi nggak jelas siapa yang dilaporkan. Lalu disuruh polisi nyari-nyari sendiri terlapornya. Kan ngarang namanya. Nah ini menurut saya harus jelas. Tapi dalam delik umum yang aktif memang penegak hukumnya. Dalam delik umum walaupun tidak dilaporkan itu tetap bisa diproses. Walaupun dalam banyak hal saya merasa ada juga delik umum yang aromanya adalah seperti pengaduan, delik aduan. Tapi itu oke. Ya seperti misalnya ujaran kebencian itu walaupun itu delik umum, tapi kesan bahwa itu delik aduan besar. Tapi itu oke. Ya kan? Menggunakan dokumen palsu dan lain sebagainya. Atau kemudian juga mengoprak-aprak dokumen agar tampak asli. Itu bukan delik aduan, itu delik umum semua. Termasuk menyebarkan berita bohong yang kemudian tidak ditindaklanjuti atau dibuang pasal tersebut. Penghasutan juga delik umum sifatnya. Jadi kalau dalam delik umum polisi memang aktif. Nah dalam delik aduan saudara sekalian, yang harus mengadukan adalah orang itu sendiri. Dalam hal ini Jokowi. Dan kita hormati harkat dan martabat hak dia untuk mengadukan sebagai warga negara yang punya hak untuk melaporkan kalau dia merasa dicemarkan atau difitnah. Silahkan. Tapi yang menjadi masalah adalah polisi harus membatasi, melimitasi bahwa ini adalah kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemarannya apa, fitnahnya apa, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, apa isi pencemaran atau fitnah tersebut, dan kemudian siapa yang dilaporkan. Itu kan harus jelas. Ini kan kesannya kita sedang bermain teka-teki. Tiba-tiba teka-teki 12 orang yang menjadi terlapor. Gimana? Apakah seorang Jokowi kenal dengan Novian siapa? Ian misalnya. Apakah kenal dia dengan Michael Sinaga dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba jadi terlapor? Apakah ini tidak merupakan pengembangan pihak berwajib yang penegak hukum yang harusnya tidak boleh dia lakukan? Karena yang namanya delik pencemaran nama baik itu delik yang sangat subjektif dan harus ditanyakan pada yang bersangkutan apakah dia merasa tercemar atau tidak. Gak bisa kemudian diwakilkan perasaannya ke orang lain. Makanya dia harus mengadu sendiri. Sebagaimana misalnya JK mengadukan Sylvester atau keluarga JK yang mengadukan ke Sylvester. Nah itu delik pencemaran nama baik atau fitnah. Dan akhirnya dia kena delik fitnah 1,5 tahun. Yang inkrah yang sampai sekarang belum. Dan itulah sebabnya kenapa Sylvester tidak pernah ditangkap, tidak pernah ditahan. Karena memang tuntutannya atau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Paham ya? Jadi kalau seandainya kasus pencemaran nama baik yang diadukan Jokowi ini mau terus dikembangkan, harus jelas, harus konsisten, jangan dicampur-campur dengan delik umum. Karena delik umum itu berbeda sekali perlakuannya. Dalam delik umum, ya, penegak hukum aktif untuk mencari bukti-bukti.
ya. Tetapi dalam delik aduan, bukti-bukti itu disediakan oleh pelapor atau orang yang merasa dicemarkan. Dan delik pencemaran nama baik atau fitnah itu adalah ya bukan tindak pidana berat, itu tindak pidana yang menengah atau ringan saja, karena itu ancaman hukumannya kan 9 bulan, 2 tahun dan 4 tahun saja. Dan dalam kasus Sylvester dia kenanya 1 tahun sebelum kemudian ditingkatkan menjadi 1,5 tahun. Begitu sobat RH sekalian. Tapi sekali lagi, kasus pencemaran nama baik dan fitnah itu baru relevan kalau ada pembuktian mengenai ijazahnya. Masa yang begini aja polisi nggak paham? Jadi kalau polisi atau penegak hukum tidak menjadi alat, maka dia tidak akan mengentertain atau memproses laporan-laporan Ade Darmawan dan kawan-kawan yang nggak jelas. Apa laporan ini? Anda dicemarkan tidak, lalu berasumsi bahwa ini adalah penghasutan dan lain sebagainya sebagai sebuah delik umum. Kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah penghasutan dan lain sebagainya, maka setiap hari ya, yang asumsi tentang penghasutan, asumsi tentang katakanlah ujaran kebencian, itu terjadi di dalam talkshow yang diadakan di televisi berkali-kali. Ada pernyataan-pernyataan seperti itu dan lain sebagainya. Bahkan provokasi sering sekali dilakukan oleh pihak Pak Jokowi sendiri dengan mengatakan sebentar lagi ditangkap. Padahal yang dilaporkan sesungguhnya oleh Pak Jokowi adalah delik aduan yang ancamannya di bawah 5 tahun. Tiba-tiba ada pasal-pasal lain yang gentayangan digunakan untuk menangkap. Ini kan apa-apaan? Ini kan bukan penegakan hukum namanya. Itulah yang namanya kriminalisasi, itu ya begini ini. Begitu sobat RH sekalian ya. Mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan sentilan Susnodo Aji itu didengarkan oleh junior-juniornya. Jadi harus jelas. Kalau pencemaran, dan orang kan mengatakan bahwa ini fitnah dan pencemaran nama baik. Ya sudah, itu yang proses. Kok tiba-tiba ada pasal penghasutan, pasal menggunakan dokumen tanpa izin, pasal mengenai ngoprak-ngaprik dokumen agar tampak original, pasal mengenai ujaran kebencian dan lain sebagainya. Padahal yang diadukan dan orang mengatakan ini adalah pasal tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Silakan diproses dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah tersebut. Tapi harus unsur-unsurnya terpenuhi. Jelas terlapornya. Jelas kejadiannya. Jelas uraian statementnya misalnya. Jelas kapan waktunya. Jelas di mana kejadiannya. Dan berikutnya adalah karena ini terkait dengan ijazah, dibuktikan dulu ijazahnya asli atau tidak. Kan begitu. Kalau sudah begini sesungguhnya, ya itu penegakan hukum yang benar. Nah, karena perlu dibuktikan terlebih dahulu, karena jangan dihilangkan aspek pembuktian ijazahnya asli atau tidak. Kalau tidak, ini akan menjadi peradilan sesat semua. Begitu sobat era sekalian ya. Kita tidak ingin sebentar-sebentar ada peradilan sesat, sebentar-sebentar ada peradilan sesat yang menghukum orang tanpa kesalahan. Dan tidak boleh lagi digunakan pasal seenaknya seperti menjerat Gus Nur dan Bambang Tri. Digunakan pasal menyebarkan berita bohong, which is bukan delik aduan. Tapi lucu. Apalagi kemudian undang-undang atau pasal tersebut dibatalkan oleh MK karena dianggap inkonstitusional. Tapi berapa banyak korban dengan menggunakan pasal seperti itu. Jadi pasal itulah yang yang bahaya bagi demokrasi. Kalau soal pencemaran nama baik, silakan sesama warga negara berhadapan, kan begitu. Kalau misalnya fitnah, silakan sesama warga negara berhadapan. Tetapi yang jelas adalah pokok persoalannya adalah keaslian ijazah. Yang lainnya nggak relevan, pasal-pasal lainnya. Ini orang kadang-kadang lawyer menggunakan hukum dengan seenaknya saja, mengadukan orang. Padahal dia bukan pihak yang berkepentingan. Ngapain Ade Darmawan mengadukan, lecumanan mengadukan dan lain sebagainya. Kan nggak relevan dia. Kok tiba-tiba dia mengadukan dan di-entertain oleh polisi? Kan polisi harus membatasi bahwa ini adalah kasus pencemaran nama baik dan sudah diadukan oleh Pak Jokowi. Itulah yang menjadi kausa primanya. Kalau seandainya memang kita ingin melindungi, kita ingin memberikan hak kepada Jokowi untuk melaporkan, silahkan. Kan, tetapi kemudian dia laporannya sumir tapi di-entertain sedemikian rupa sehingga adalah 12 terlapor termasuk Abraham Samad. Itu saudara sekalian ya yang harus kita garis bawahi. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Jadi sekali lagi
please ya, lakukan proses hukum sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya itu adalah proses hanya laporan pencemaran nama baik dan fitnahnya saja yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Tapi sebelum memproses itu, pastikan bahwa unsur laporannya sudah terpenuhi semua, termasuk siapa yang dilaporkan. Yang kedua, apa akar masalahnya? Kalau akar masalahnya adalah soal ijazah palsu atau tidak, itu dulu yang dibuktikan, bro. Kalau ijazahnya asli, lanjut pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi kalau ijazahnya palsu, ya berhenti dengan sendirinya bahwa apa yang dikatakan Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain sebagainya benar. Kan begitu. Kok tiba-tiba ada pasal lain, penghasutan, pasal ujaran kebencian, pasal menggunakan dokumen tanpa izin, pasal mengubah dokumen agar tampak original. Ini apa-apaan? Menggunakan pasal-pasal dengan ancaman hukuman 6-12 tahun penjara untuk hal yang awalnya bicara mengenai tentang pencemaran nama baik yang sudah diadukan. Tapi mengatakan pencemaran tetapi tidak mau membuktikan asli atau tidaknya ijazah. Jadi kita bicara tentang tertib hukumnya. Ini nggak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka, benci tidak suka, benci. Tapi ini adalah tertib hukumnya begitu. Ya kan? Gitu. Dan orang-orang yang tidak relevan seperti Adi Darmawan itu nggak perlu dipertimbangkan harusnya laporannya. Ngapain mempertimbangkan laporan sesuatu hal yang nggak jelas? Gitu. Yang kita ingin laporkan itu adalah adanya pencurian, adanya penjamretan, adanya korupsi, adanya pembunuhan. Nah itu jelas semua. Tapi ini pasal-pasal yang nggak jelas, gitu loh. Pasal-pasal yang pakai perasaan semua. Kalau kita menggunakan pasal pakai perasaan atau laporan pakai perasaan, ya cukuplah perasaan Pak Jokowi saja yang diproses. Dia merasa direndahkan serendah-rendahnya, ya kan? Dihina sehina-hinanya. Nah, karena itu yang diproses. Tetapi sekali lagi, balik lagi, apakah itu sudah memenuhi unsur pelaporannya atau tidak? Kemudian apa inti dari pelaporannya? Oh, itu soal ijazah. Karena itu buktikan dulu ijazahnya. Kan begitu, karena ada ada layer tentang ijazah palsunya. Begitu Sobat Eros. Kalau kita mau berhukum secara benar, tapi kalau kita cuma mengatakan, saya berkuasa, ya itu it's up to you lah, ya kan? Oke, coba kita bacakan sedikit. Keren, cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Arab Saudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sehat selalu ya, ganteng akhir Refli. Luar biasa. Hidup Gus Nur. Salam revolusi. Sehat Bang Refli. Saya awam hukum, cuma saya punya keyakinan orang baik tidak mungkin berbohong. Assalamualaikum Bang Eras. Salam dari Jambi. Lucu, Jokowi penerima laporannya pun lucu, asal terima saja. Siapa yang bisa memperbaiki hukum di Indonesia karena serba abu-abu ya, seperti abu-abunya seragam penegak hukum. Kemudian polisinya dibayar. Oke, nggak tahu kita ya. Saya rindu kepolisian yang profesional, netral, objektif dan kredibel supaya masyarakat merasa aman dan percaya. Buktikan presisi itu ada. Jangan penjara WNI tanpa kesalahan yang nggak jelas ya Pak Polisi. Hidup rakyat Pati ya, luar biasa ini rakyat Pati ya. Tak bisa diharap sis Betty ya. Ganti Listio. Ironis, Termul itu bicara demokrasi harus ada batasannya ketika ingin menjarain orang. Di sisi lain, teman Termul terpidana kasus fitnah minta amnesti, nggak enak kan dihukum karena berpendapat, makanya fair. Mengusulkan Termul ganti semua. Karena di kepolisian bukan oknum lagi tapi sudah jadi sarang oknum. Nah cocok ya, penipuan terbesar abad ini. Oke. Apa ini? Kalau ini malah Termul yang jawab melaporkan lagi. Intinya Termul ini memenjarakan orang-orang yang mencari keadilan. Hukum dasar pun dilanggar Pak. Seolah penegak hukum tidak belajar hukum, seperti tidak mempedulikan profesionalisme. Belajar hukum di negara mafia seperti ini seperti jadi tidak berguna. Maaf Bang Refli, saya awam hukum, kalau di bawah 5 tahun nggak bisa ditahan, kok Sylvester bisa? Sylvester nggak ditahan bro. Ya, pengertian tidak bisa ditahan itu adalah ketika kasusnya belum inkrah. Sylvester sudah inkrah, karena itu dia wajib menjalani penahanan, gitu ya, paham ya?
makin parah nih soal hukum. Para APH hancur negara kalau caranya begini. Parcok menggunakan berbagai cara untuk melindungi Jokowi. Tangkap Sylvester, kurang ajar, bisa-bisanya terpidana jadi komisaris. Kasus Pati ulang tahun 98 sebentar lagi. Hukum jadi tameng, kepalsuan dan kebohongan. Parcok di bawah naungan geng Oslo. Lucunya ijazahnya Mulyono nggak pernah hadir di persidangan, malah orang bisa dipenjara. Persoalan penegakan hukum di negeri ini sebenarnya bisa lebih baik jika presiden punya keinginan memperbaikinya. Tinggal koreksi saja pihak-pihak yang memiliki kewenangan terhadap hukum itu sendiri. Kemudian hancur negara dibuat Mulyono, daya rusaknya luar biasa. Channel paling keren, selamat malam. Hukumnya degleng, Indonesia benar-benar keren dan cadas, payah. Pak Refli, semoga segera di judicial review pasal-pasal andalan baru untuk kriminalisasi sebelum memakan banyak korban, insya Allah ya. Kemudian bingung, sebenarnya pasal-pasal itu sudah di judicial review dan ada pembatasan, ya kan? Nantilah kita bicara lagi pembatasan-pembatasan. Pasal 160 nggak bisa diterapkan. Harus ada delik materialnya. Kemudian pasal tentang ujaran kebencian harus dasarnya suku, agama, ras, kemudian macam-macam, warna kulit dan lain sebagainya. Jadi penghinaan-penghinaan yang didasarkan mengidentifikasi orang. Ini kan nggak ada kita menyebutkan apakah Pak Jokowi itu begini, begono dan lain sebagainya. Kemudian pasal yang terkait dengan 32, 35 itu konteksnya harus jelas. Dan Roy Suryo dan kawan-kawan tidak melakukannya, tidak mengubah dokumen agar tampak original dan tidak juga menggunakan dokumen orang lain tanpa izin. Kan dokumen yang digunakan dokumen yang sudah tersebar di publik sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Jadi pasalnya ngarang-ngarang saja, ya kan? Itu yang tidak boleh ya. Kemudian logika Ade Sontoloyo Darmawan, gimana fitnah kok dianalogikan pencurian? Oke. Nah, apalagi dia bilang kalau pencurian, itu saya bilang memang belum tentu kita tahu orangnya, tapi kalau fitnah, kalau kita merasa difitnah, ya pasti kita harus tahu orangnya siapa yang memfitnah. Masa kita nggak ngerti? Kalau kita nggak ngerti orangnya siapa yang memfitnah, ya nggak bisa kita melaporkan kepada polisi. Polisi nggak boleh cari-cari orang untuk kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas laporan seseorang yang tidak jelas. Kan misalnya, Pak, saya difitnah, Pak. Oleh siapa? Nggak jelas, Pak. Tapi yang jelas dia bilang bahwa saya jelek, Pak. Kan kacau sekali. Lalu menyuruh polisi untuk nyari siapa ya yang ngomongkan Refli jelek itu. Bukan begitu yang namanya delik aduan. Delik aduan itu jelas. Pak, saya difitnah. Saya dicemarkan, saya dibilang nyontek. Siapa yang bilang? Si apa? Kan begitu. Gitu. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, menegakkan hukum itu harus benar dan logis. Jangan waton berkuasa karena kita merasa berkuasa, lalu yaudah terserah gue dong, nggak bisa begitu ya. Itu yang ingin saya share ke dalam kesempatan ini ya. Udah nggak masuk akal prosesnya Bung RH, sedih lihatnya, logikanya dibalik-balik. Ya itulah. Kalau setiap ketemu penjarakan. Ini paham nggak masalahnya apa? Masalahnya kan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik tersebut bisa juga mengarah pada fitnah. Tetapi untuk itu pokok masalahnya harus dibuktikan. Kan sederhana. Kok tiba-tiba pakai pasal-pasal lain yang nggak jelas gitu. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya sengaja mengambil tema ini ya agar memberikan pembelajaran bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cia.